Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal SKB keperawatan bagian keempat. Langsung saja. Nomor 1. Terdapat perbedaan dalam memberikan pelayanan keperawatan antara orang dewasa dan anak sebagai sasarannya. Perbedaan itu dapat dilihat dari titik-titik. A. Struktur lingkungan. B. Struktur interaksi. C. Struktur sosial. D. Struktur fisik. Atau E. Struktur mental. Pembahasannya, terdapat perbedaan dalam memberikan pelayanan keperawatan antara orang dewasa dan anak sebagai sasarannya. Perbedaan itu dapat dilihat dari struktur fisik, di mana secara fisik anak memiliki organ yang belum matur sepenuhnya. Sebagai contoh bahwa komposisi tulang pada anak lebih banyak berupa tulang rawan, sedangkan pada orang dewasa sudah berupa tulang keras. Jadi jawabannya adalah D. Struktur fisik. Nomor 2. Perawat dapat menunjukkan dengan memberikan penjelasan tentang prosedur operasi yang akan dilakukan sebelum pasien melakukan operasi. Peran perawat dalam keperawatan anak tersebut sebagai titik-titik. A. Pemberi perawatan. B. Advokat keluarga. C. Konseling. D. Pendidik. Atau E. Peneliti. Pembahasannya, sebagai klien advokat, perawat bertanggung jawab untuk membantu klien dan keluarga dalam menginterpretasikan informasi dari berbagai pemberi pelayanan dan informasi yang diperlukan untuk mengambil persetujuan atas tindakan keperawatan yang diberikan kepadanya. Peran perawat sebagai advokat keluarga dapat ditunjukkan dengan memberikan penjelasan tentang prosedur operasi yang akan dilakukan sebelum pasien melakukan operasi. Jadi jawabannya adalah B. Advokat keluarga. Nomor 3. Prinsip dari traumatic care adalah titik-titik. A. Meningkatkan kemampuan orang tua dalam mengontrol perawatan pada anak. B. Tidak melakukan kekerasan pada anak dan modifikasi lingkungan fisik. C. Mencegah dan mengurangi cedera dan nyeri. D. Menurunkan dan mencegah dampak perpisahan dari keluarga. Atau E. Semua pilihan benar. Pembahasannya, traumatic care adalah semua tindakan keperawatan yang ditujukan kepada anak sehingga tidak menimbulkan trauma pada anak dan keluarga dengan memperhatikan dampak dari setiap tindakan yang diberikan. Prinsip dari traumatic care adalah pertama, meningkatkan kemampuan orang tua dalam mengontrol perawatan pada anak. Kedua, tidak melakukan kekerasan pada anak dan modifikasi lingkungan fisik. Ketiga, mencegah dan mengurangi cedera dan nyeri. Dan yang keempat, menurunkan dan mencegah dampak perpisahan dari keluarga. Jadi jawabannya adalah E. Semua pilihan benar. Nomor 4. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam keperawatan adalah aspek pendidikan karena titik-titik. A. Merupakan syarat mutlak untuk menjadi perawat. B. Merupakan perencanaan tindakan keperawatan. C. Dapat mengubah perilaku hidup sehat. D. Pengubahan tingkah laku merupakan salah satu sasaran dari pelayanan keperawatan. Atau E. Mengintegrasikan pengalaman kesehatan dengan penyakit klien. Pembahasannya, perawat bertanggung jawab dalam hal pendidikan dan pengajaran ilmu keperawatan kepada klien, tenaga keperawatan, maupun tenaga kesehatan lainnya. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam keperawatan adalah aspek pendidikan, karena perubahan tingkah laku merupakan salah satu sasaran dari pelayanan keperawatan. Perawat harus bisa berperan sebagai pendidik bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Memberi penyuluhan kesehatan merupakan salah satu contoh peran perawat sebagai pendidik. Jadi jawabannya adalah D. Perubahan tingkah laku merupakan salah satu sasaran dari pelayanan keperawatan.
Nomor 5. Cara penulisan diagnosis keperawatan yang diangkat apabila masih perlu mencari data lain adalah cara penulisan yang titik-titik. A. Aktual. B. Kolaboratif problem. C. Kemungkinan muncul. D. Potensial. Atau E. Beresiko. Pembahasannya, cara penulisan diagnosis keperawatan yang mungkin muncul diangkat apabila masih perlu mencari data lain. Data tersebut tidak cukup untuk menjadi satu pernyataan baik problem maupun etiologi. Untuk itu, diagnosis yang dituliskan ditambah dengan kemungkinan yang diletakkan sebelum penulisan problem atau etiologi. Contohnya, kemungkinan situasi harga diri rendah berhubungan dengan kehilangan pekerjaan. Jadi jawabannya adalah C, kemungkinan muncul. Nomor 6. Dokumentasi evaluasi dalam proses keperawatan jiwa menggunakan format titik-titik. A. SWAP. B. SWAPIE. C. SWAPIER. D. SO tambah API. Atau E. SWAP tambah API. Pembahasannya, dokumentasi evaluasi dalam proses keperawatan jiwa menggunakan format SWAP. S sama dengan respon subjektif klien terhadap tindakan keperawatan yang telah dilaksanakan. O sama dengan respon objektif klien terhadap tindakan keperawatan yang telah dilaksanakan. A sama dengan analisa ulang atas data subjektif dan objektif untuk menyimpulkan apakah masih tetap atau muncul masalah baru atau ada data yang kontradiktif dengan masalah yang ada. P sama dengan perencanaan atas tindak lanjut berdasarkan hasil analisa pada respon klien. Jadi jawabannya adalah A. SWAP. Nomor 7. Perhatikan tanda dan gejala gangguan di bawah ini. Pertama, rasa bersalah terhadap diri sendiri. Kedua, perasaan malu terhadap diri sendiri. Ketiga, merendahkan martabat. Keempat, gangguan hubungan sosial. Kelima, percaya diri kurang. Dan keenam, mencederai diri. Berdasarkan tanda dan gejala di atas termasuk masalah gangguan titik-titik. A. Peran. B. Identitas. C. Ideal diri. D. Harga diri. Atau E. Citra tubuh. Pembahasannya, gangguan harga diri dapat digambarkan sebagai perasaan yang negatif terhadap diri sendiri, merasa gagal mencapai keinginan dan hilang kepercayaan diri. Gangguan harga diri yang disebut sebagai harga diri rendah dan dapat terjadi secara situasional dan kronik. Sedangkan tanda dan gejala gangguan harga diri ini seperti yang terlihat dalam soal. Jadi jawabannya adalah D, harga diri. Nomor 8. Pada dimensi eksternal, secara positif terjadi apabila ia memandang dirinya yang penuh kebahagiaan, mampu mengontrol diri sendiri, syarat akan potensi, dan memiliki optimisme dalam menjalani hidup. Aspek konsep diri individu tersebut adalah titik-titik. A. Konsep diri keluarga. B. Konsep diri pribadi. C. Konsep diri akademik. D. Konsep diri fisik. Atau E. Konsep diri sosial. Pembahasannya, konsep diri pribadi yaitu cara seseorang dalam menilai kemampuan yang ada pada dirinya dan menggambarkan identitas dirinya. Secara positif terjadi apabila ia memandang dirinya yang penuh kebahagiaan, mampu mengontrol diri sendiri, syarat akan potensi, dan memiliki optimisme dalam menjalani hidup. Sedangkan secara negatif terjadi apabila ia memandang dirinya sebagai individu yang tidak pernah merasakan kebahagiaan, kurang memiliki kontrol terhadap dirinya sendiri, potensi diri yang tidak ditumbuh kembangkan secara optimal, dan pesimis dalam menjalani kehidupan. Jadi jawabannya adalah B, konsep diri pribadi. Nomor 9.
Keluarga Ibu Dian memantau pengobatan anaknya yang sakit TB paru. Berdasarkan tujuan keperawatan, keluarga Ibu Dian mampu titik-titik. A. Mengambil keputusan yang tepat. B. Memodifikasi lingkungan yang sehat. C. Melakukan pengawasan kesehatan. D. Mengenal masalah kesehatan. Atau E. Merawat anggota keluarga yang sakit. Pembahasannya, salah satu tujuan keperawatan keluarga adalah memberi perawatan pada anggota keluarga yang mempunyai masalah kesehatan. Kemampuan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang sakit. Contoh, keluarga mampu merawat anggota keluarga yang sakit kencing manis, yaitu memantau minum obat anti-diabetik, memberikan diet DM, kontrol ke pelayanan kesehatan, dan mengingatkan untuk senam. Jadi jawabannya adalah E. Merawat anggota keluarga yang sakit. Nomor 10, nomor terakhir. Perawat melaksanakan pemeriksaan tekanan darah pada kelompok masyarakat yang beresiko terjadinya tekanan darah. Termasuk tindakan apakah pemeriksaan tersebut? A. Peran sebagai kolaborator. B. Pencegahan primer. C. Pencegahan sekunder. D. Pencegahan tersier. Atau E. Pencegahan kuartener. Pembahasannya, pencegahan sekunder terjadi apabila upaya yang dilakukan oleh perawat ialah mendeteksi dini terjadinya penyakit pada kelompok resiko, diagnosis, dan penanganan segera yang dapat dilakukan oleh perawat. Penemuan kasus baru merupakan upaya pencegahan sekunder, sehingga segera dapat dilakukan tindakan. Tujuan dari pencegahan sekunder ialah mengendalikan perkembangan penyakit dan mencegah kecacatan lebih lanjut. Jadi jawabannya adalah C, pencegahan sekunder. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan dan insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.